Kula nyuwun ngapura Gusti Allah, kula nyuwun ngapura Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah summa qala bismillahir syafi bismillahir kafi bismillahir ma'afi bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Wa kullu harakatin wa sukunin bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Isra'il fatir as-samawati wal ardi wa alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu bainal ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqq bi'idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wa syaiha khalisan makhrisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya ashikin wal arifin Sayyidina wa Maulana Sultan Aulia Kedua Rabbani wa Basis Madani Asyari Syawahidin Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu syurahul aziz Wa hadrati Syekhul Al-Karam Asyari Syabdul Rahman Radiyallahu Summan Ahdim Ijalali Rohi Syirina Mustafa Sallu alaihi wa sallim alaihi. Alhamdulillah, puji dengan rasa syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, yang telah menzahirkan kita dari kita tidak ada dan insya Allah dizahirkan. Maka insya Allah kita sama-sama bagaimana dan selalu untuk belajar la in syakartum la azidanakum. Sama-sama kita belajar bersyukur kepada Allah supaya nikmat yang telah tercurah kepada kita baik ta'ala nikmatullah la tusyuha selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yaitu nikmat di agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Di yang beragama Islam sama yang tidak beragama Islam itu ada perbedaan pemahaman, jadi tidak sama. Mudah-mudahan dengan karunia nikmat oleh Allah di agama Islam ini pemahaman kita sampai kepada apa yang harus kita pahami, yaitu menyembah kepada Allah. Dan juga kita bersyukur atas karunia tertanamnya keimanan di dalam kalbu kita. Iman itu perlu ditanamkan, iman itu perlu dimasukkan ke dalam kalbu kita. Kataba fi qulubihim imanan, yang Allah firmankan itu bahwa iman itu kataba dituliskan fi qulubihim ke dalam kalbu. Insyaallah yang sudah dituliskan keimanan di dalam kalbu, alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah, karena makomnya sudah meningkat dari makom Islam kepada makom iman, muslimin kepada mukminin. Dan mudah-mudahan insya Allah
dengan karunia-karunia yang sangat banyak sekali. Wa ta'ala nikmat Allah ini insya Allah sampai kepada nikmat ihsan. Apa itu? Anta berdoa karena qadarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaruka. Bagaimana kita diperintahkan menyembah kepada Allah seolah-olah kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sama-sama mudah-mudahan mohon kepada Allah sampai kepada nikmat-nikmat tersebut yang insyaallah menjadi kekuatan untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa sampai dengan ma'rifat kepada Allah dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam insyaallah dicurahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada para pewarisnya, pewaris al-ulama warasatul anbiya, baik yang diwariskan secara jasadiahnya, yang diwariskan secara ilmunya, yang diwariskan adalah karomahnya, yaitu yang awalnya bentuk syafaat ketika diwariskan menjadi karomah. Mudah-mudahan juga sampai kepada umat-umatnya yang mau diaku sebagai umat, karena banyak sekali yang mengaku. Bagaimana kita ini berupaya ikhtiar, berusaha untuk kita diaku sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya kita setia, taat, patuh dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah secara istiqomah, mujahadah dan berharap demi tegaknya yaitu apa yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, yaitu Abdulu Makultu ana wa nabiyuna min qawli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaallah kami akan kembali mengislahkan apa-apa yang seharusnya diislahkan sebagai penyampaian, untuk menyampaikan apa-apa yang seharusnya disampaikan, karena kami juga diamanahkan untuk menyampaikan oleh guru kami, yaitu Kiai Haji Maulana Al-Ilyas Bosasi, Pondok Pesantren Miftahus Sudur. Kami diamanahkan oleh beliau untuk menyampaikan walau ayat, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu firman, walaupun hanya satu hadis. Kami banyak kehilafan kesalahannya dalam penyampaian ini. Kami kembalikan bahwa kami la ilma lana illa ma'alamtana. Tidak ada pengetahuan kecuali pengetahuan yang diberitahu kepada kami melalui guru kami, yang insya Allah pengetahuan ini perlu disampaikan kepada kita semua, supaya insya Allah dengan pengetahuan ini kita akan mengetahui apa? Mengetahui bahwa kita ini adalah makhluknya Allah yang diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Yang dimaksud ibadah di sini kalau kita kaitkan kepada hadis qudsi, untuk khazinatan khafiyatan ahbabtu an u'rafa. Yang dimaksud ibadah di sini adalah bagaimana u'rafa, itu ma'rifat, mengenal kepada yang diibadahi, supaya ibadah kita ini betul-betul sampai kepada yang diibadahi, yang kita sembah, yang kita menyembah, tapi bukan kepada yang seharusnya kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang menyembah yang lain, banyak yang ibadah kepada yang lain. Karena apa? Karena tidak mengenal kepada yang seharusnya diibadahi, tidak mengenal kepada yang seharusnya disembah. Yang dimaksud ibadah di sini adalah mengenal atau makrifat.
supaya apa, kita harus makrifat supaya kita bisa kembali lagi kepada Allah, karena kita awalnya asalnya dari Allah. Harus kita kembali kepada Allah yang Allah firmankan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus bagaimana bisa kembali kepada Allah. Maka untuk itu insya Allah bagi pengawalan pengislahan ini bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna khalaqah. Jadi kita harus mengetahui kembali bahwa yang awal pertama diciptakan oleh Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakannya itu dalam hadis qudsi, khalaqtu ruha Muhammadin min nuri wajhi. Allah firmankan melalui sabdanya Rasulullah menjadi hadis qudsi yang Allah firmankan melalui hadis qudsi, yaitu khalaqtu ruha Muhammadin min nuri wajhi. Yang pertama itu Allah ciptakan ruhnya Rasul. Khalaqtu ruh, aku ciptakan ruhnya Rasulullah min nuri wajhi, dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya. Lalu Rasulullah sabdakan, awalu ma khalaqallahu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri wa awalu ma khalaqallahu qalamu wa awalu ma khalaqallahu aqlu. Yang pertama diciptakan adalah ruhku. Jadi ruhnya Rasulullah, ini sabdanya Rasulullah. Yang pertama diciptakan adalah ruhku, yang pertama diciptakan adalah nurku, yang pertama diciptakan adalah qalam, yang pertama diciptakan adalah akal. Ini empat unsur ini, ruh, nur, qalam, dan akal, pada hakikatnya adalah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua itu dari sini. Ya, awal makhluk ini semua dari sini. Semua ruh dari ruhnya Rasulullah. Semua alam hanut atau tempat dari nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya sudah diistilahkan, sudah disampaikan mengenai tentang ruh, tentang nur, tentang alam-alam. Ya, sampai kita ini sekarang berada di alam dunia, alam walqi, alam kejadian, alam nasud, alam yang lupa kepada kejadian kita yang lalu. Nah, bagaimana kita bisa menyembah, bagaimana kita bisa ma'rifat, bagaimana kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wabtagu ilahi wasilah, harus mencari wasilah. Harus mencari wasilah, karena kita tanpa wasilah makhluk ini tidak akan bisa. Makanya kita harus berwasilah kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di bagian mana kita harus berwasilahnya? Awalnya, yaitu di bagian qalam. Yang ketiga ini, walaupun Rasulullah sabdakan awalu ma khalaqallahu qalam, yang awal diciptakan adalah qalam. Yang awal diciptakan tadi kan empat tapi awal semua. Salah satunya yang awal adalah qalam. Qalam ini menjadi wasilah bagaimana untuk kita bisa menyembah, untuk bisa ma'rifat, untuk bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalam yang Allah firmankan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allama bil qalam. Jadi supaya kita mengetahui penyembahan kita hanya kepada Allah, supaya kita mengetahui makrifat kepada Allah, supaya kita mengetahui kembali kepada Allah, 'allama, harus berwasilah kepada
itu ilmu, ya ilmu. Nah, bagaimana dengan ilmu ini wasilahnya? Terus bagaimana? Terus kita tolak belajar. Belajarnya dengan apa? Wasilah kalam, ya, kalam itu pulpen, pena. Jadi fungsinya pulpen atau pena ini kolam atau kalam, ya. Kolam ini adalah untuk memindahkan ilmu, memindahkan pengetahuan dari siapa? Dari Allah kepada Rasulullah sampai kepada kita. Ini wasilahnya kolam, dipindahkan ilmunya kepada kita. Nah, kolam ini mengajarkan kepada kita yang Rasulullah sabdakan, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua, al-ilmu bil lisan wa ilmu fil zinan. Yang pertama adalah ilmu lisan, ilmu hujjatullah ala ibadillah, yaitu ilmu hujjahnya Allah kepada hamba-hamba Allah. Ilmu kalam, ilmu lisan. Yang kedua itu ilmu jinan, al-ilmu ilmani, al-ilmu bilisan, fadzalika hujjatullah ala ibadillah wa ilmu fil zinan. Ilmu zinan, ilmu liwusulil maksud, ilmu untuk mewusulkan berbagai permaksudan kita. Ilmu nafi'u, ilmu yang paling banyak manfaatnya. Baina aksara manafi'u ma fi hadhihi dzair. Yang disebut juga ilmu yang paling banyak manfaatnya di daerah qalbu ini, di daerah zinan. Ilmu jinan itu ilmu qalbu, ilmu tentang keruhanian, ilmu hati. Ilmu jinan paling banyak manfaatnya itu di ilmu jinan, karena di sini banyak rahasia, ilmu batin. Inna ilma batinan syirri min syirri aja'aluhu fi qalbi ibadi wa la yaqifu alaihi ghair. Ilmu batin atau ilmu jinan ini, atau ilmu qalbu atau ilmu ruh atau ilmu tentang hati ini adalah inna ilma batinan syirri min syirri, rahasia di atas rahasia. Ya, kita harus ketahui banyak rahasia di sini. Ya, rahasia tadi, rahasia bagaimana kita ibadah sampai kepada Allah. Rahasia. Ya, kalau kita nggak tahu ibadah kita nggak akan sampai. Ma'rifatnya bagaimana? Nah, dari sini ya, dari qalbu. Ilmu syirri min syirri aja'aluhu fi qalbi ibadi wa la yaqifu alaihi ibadi. Ilmu lisan ada 12, ilmu jinan pun ada 12, totalnya ada 24. Dibagi menjadi 4 bab. Jadi yang harus kita pelajari ini 4 bab ilmu ini semua ada dalam Al-Quran. Ya, 4 bab ini yang Rasulullah sabdakan itu asyari'atu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali wal ma'rifatu rasul. Yang pertama adalah ilmu syariat. Syariat itu aqwal, ucapan. Jadi ilmu syariat itu baru ucapan. Syariat itu aqwal, syariat itu adalah ucapan, sabdanya Rasul. Itu menjadi apa? Tentang kesyariatan. Wa tariqatu af'ali, dan tariqah itu adalah perbuatan. Jadi tariqah itu, ilmu tariqah itu adalah ilmu perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tariqah, ilmu tariq, ilmu perjalanan ibadah. Nah, jadi kalau kita mau tahu perjalanan ibadah sampai kepada syiratul mustaqim, jalan yang lurus, harus melalui namanya tariqah. Tariqah itu karena akan mengetahui jalan dengan ilmu jinan tadi. Karena ilmu tariqah itu ilmu zahir batin. Kalau ilmu syariat, ilmu kalam ini ilmu tentang zahirnya saja. Ya. Ilmu syariat ini ilmu tentang zahir. Kalau ilmu tariqah itu ilmu zahir dan batin. Ilmu hakikat, wal hakikat itu ahwali. Hakikat itu hal ihwal. Ya, hal ihwal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
hakikatnya Rasulullah ya, yaitu hamidah, selalu memuji Allah. Nah, bagaimana kita sampai kepada namanya hakikat, lalu memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah. Ya. Makanya namanya ilmu thariqah. Thariqah itu karena ilmu zahir batin, ilmu syariat dan hakikat. Disatukannya ada di thariqah. Dengan penyatuan ilmu thariqah itu, syariat dan hakikatnya akan insya Allah sampai kepada ilmu ma'rifat. Wal ma'rifatu ra'sul mal. Nah, ilmu ma'rifat itu ra'sun, kepala harta. Kepalanya harta itu apa? Ma'rifat. Jadi ma'rifat itu adalah harta tertinggi buat kita. Harta yang paling banyak buat kita, yaitu ma'rifat kepada Allah. Nah, supaya bisa ma'rifat itu kita harus pakai ilmu namanya zahir batin, syariat dan hakikat, fikih dan tasawuf itu. Di ilmu alam, ilmu syariat itu diaturnya oleh ilmu fikih, ilmu jinan, ilmu hakikat, ilmu kalbu diaturnya dengan ilmu tasawuf. Tasawuf keduanya harus disatukan. Thariqah itu itulah ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Jadi thariqah itu ilmu pengamalan, mengamalkan tentang ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Itu ilmu thariqah. Fikih itu kan dikalamkan, diucapkan. Kalau hakikat zinan kalbu itu dirasakan. Bagaimana prosesnya itu di ilmu thariqah. Ilmu thariqah itu kita akan diajarkan bagaimana kita berjalan beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan syariat dan hakikat, dengan fikih dan tasawuf. Para ulama menyampaikan man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin tafasyaqa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin tazakkaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kalau kita hanya berfikih saja tidak bertasawuf, itu khawatir, yang dikhawatirkan ini terkena penyakit fasik. Apa itu fasik? Penyalah agama. Jadi sering menyalahkan gitu. Ilmu fasik itu. Ya, intinya secara global. Kalau kita hanya bertasawuf tapi tidak berfikih, man tasawwafa bi tafaqquhin tazakkaqa, bisa terkena penyakit zindik. Apa itu penyakit zindik? Penyakit penyeleweng agama, yang khawatir agamanya diselewengkan. Makanya kita harus gabungkan. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf, syariat dan hakikat, itulah yang hak tahaqqaqa. Ya. Jadi ilmu thariqah itu adalah ilmu zahir batin, syariat, hakikat, fikih, tasawuf yang dijalankan, diamalkan. Dengan mengamalkan itu insya Allah mudah-mudahan sampai kepada ilmu makrifat, ilmu tentang mengenal kepada yang harus kita kenal. Jadi insya Allah mungkin ini aja yang kami sampaikan kepada kita supaya kita betul-betul ibadah kita sampai kepada yang kita ibadahi, supaya kita makrifat, mengenal kepada yang seharusnya kita kenal, ibadah kita sampai kepada yang kita kenal, juga supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mungkin ini sebelum pengislahan ini buat kita semua, termasuk juga buat saya. Mudah-mudahan insya Allah dikaruniai rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah, dan juga karomahnya para wali Allah. Tentunya kami juga sebagai manusia al-insan makhluk khata'un nisan yang tidak luput dari lupa dan salah. Ya, salah dan lupa. Salah itu karena lupa. Ya. Kalau sudah salah, jangan kita
diamkan saja, harus bisa membenarkan yang salah. Bagaimana dengan istighfar, ya. Jadi saya kehilangan kesalahan yang kami sampaikan, mohon untuk minta maaf, itu ridho yang seluas-luasnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum